Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi atau tes cek CPU POM ini support printer ya. Ini kebetulan ada dua pembokingan kontrol pompa BBM support printer, produk dari Surya Teknik Elektronik ya. Ini sebelum pengiriman kita lakukan tes cek ya. Jadi saya tunjukkan poin-poinnya secara teori aja ya. Jadi dalam pengiriman STE dipersiapkan untuk AC dengan ciri-ciri dua chamber ini. Dua chamber ini berada di kiri. Ini ada tulisan AC ya. Kiri AC, kanan DC ya. Jadi kita edukasi dulu untuk AC ya. Kalau mau diterapkan untuk AC, saya rekomendasi pakai trafo untuk menyalakan CPU ya. Untuk menyalakan CPU itu gunakan trafo 12 volt ya. Di sini juga tertera 12 volt CT 12 ya. Trafo minimal 3 ampere ya. Trafo itu kecondongan kalau untuk CPU akan lebih awet untuk menjaga kestabilan EEPROM atau memori di dalam IC ya. Karena memori dalam IC itu kalau voltasenya tidak stabil, hilo atau naik turun, itu berpotensi mengganggu kinerja memori atau EEPROM ya. Resikonya apa kalau IC dan EEPROM di dalam IC terganggu ya? Macam-macam. Kalau orang awam itu condongnya disebut dengan error atau trouble gitu ya. Bisa semua kode-kode yang kita edit itu bisa berubah gitu, bisa berubah minus, bisa berubah nambah gitu ya. Itu akan jadi masalah gitu ya. Jadi sebenarnya CPU POM ini itu kalau voltase untuk CPU POM ininya betul-betul stabil ya, itu CPU juga dengan sendirinya akan awet gitu ya. Karena kalau kita ngomong CPU namanya aja CPU ya, controller ya, itu otaknya kan di IC. Jadi kalau IC-nya ini tersuplai voltase dengan stabil, itu dijamin CPU itu akan awet. Oke ya, itu sedikit masalah voltase CPU POM ini. Terus CPU ini juga support display warna merah, warna biru, warna hijau, warna putih ya. Tapi untuk voltase display itu beda warna, beda voltase. Tapi CPU ini multi voltase untuk displaynya ya. Jadi ini ada trimpot yang saya tunjuk. Ini fungsinya itu untuk menaikkan menurunkan voltase display ya. Untuk menaikkan menurunkan voltase display. Misalkan pakai display merah itu cukup voltase yang di display sini itu cukup 6,2, 6,5 volt itu udah cukup. Tapi kalau customernya menggunakan display biru, hijau itu paling enggak di 7 volt gitu ya. Biru bisa 7,5 volt, putih bisa antara 7 volt gitu ya. Jadi keenakannya menggunakan CPU ini itu multi ya, sifatnya multi, pompanya pun multi, mau pompa AC mau pompa DC itu terminal lainnya tetap sama gitu ya. Kita terus ke masalah pin ya, pin terminal ya. Tadi saya bilang sini untuk trafo ya kalau pompa AC ya. Terus jumper ini harus di AC atau di kiri. Di sini pin ini ada tulisan power pompa ya. Ini di sini PLN 220 ya. Jadi PLN 220 di sini pompa AC-nya atau pompa sanyo gitu ya, atau pompa AC ya, pompa yang nyalanya dengan daya 220 volt gitu. Di sini tegangan PLN ya. Kalau untuk AC gitu. Terus ini pin sensor. Ini pin sensor. Bentar dulu. Ini pin sensor. Jadi sensor ini juga ada simbolnya tulisan ya di bawah.
Ini positif, ini data, ini negatif sensor. Jadi kalau di urutan kabel sensor untuk pom ini itu merah, kuning, hitam ya. Ini ada satu lagi pin apa? Ini pin switch nozzle ya, kalau difungsikan, tapi jarang difungsikan. Jadi kalau sensor switch nozzle difungsikan, dia kabelnya satu di sini, satunya nebeng sama negatif sensor, karena negatif ini fungsinya itu untuk dual lane ya, difungsikan untuk dual lane, baik sensor maupun switch nozzle gitu ya. Terus ini untuk soket display ya. Terus tadi pompanya juga di sini udah. Nah, CPU yang support print itu rata-rata ada jamnya, ada RTC-nya ini ya. Ini jam, mesin jam. Karena support print butuh tanggal ya, tanggal tahun. Jadi ini nanti CPU ini tertera jam ya pada saat standby gitu. Oke, kita coba nyalakan ya, karena indikasinya CPU sudah. Kita nyalakan CPU. Saya menyalakannya dengan ini power supply laptop ya. Ini voltasenya 19 voltan ya. Tapi CPU ini multi voltase. Mau voltase 20 volt, 30 volt ya, asal jangan lebih dari 40 volt. Minimal di 8 volt ya. Itu multi ya. Untuk menyalakan CPU-nya maksudnya. Tapi tadi saya rekomendasi customer kalau pompa AC bisa pakai adaptor ini juga, tapi gunakan adaptor yang bagus. Bisa menggunakan adaptor X laptop atau bekas laptop, itu biasanya kualitinya lebih bagus gitu ya, untuk menjaga CPU ini tetap awet gitu ya. Kita coba nyalakan ya. Pada produk kami tertera pada saat on pertama itu tertulis pompa BBM di tahunnya ya, ini tahun 2025 ya. Jadi tertera pompa BBM tahun 2005. Kode settingnya kita lihat ini standar umum ya. Biasanya kita sebelum melakukan pengiriman melakukan pengecekan seperti ini. Kita tekan keypad berfungsi semua apa enggak gitu kan. Nah ini berfungsi semua ya. Jadi ini kalau mau ngeprint itu, karena ini hanya beli CPU ya, saya hanya teori aja ya. Kalau mau ngeprint itu begitu transaksi selesai, contoh begini nih, saya transaksi ya. Ini saya transaksi berapa nih, misalkan full tank ya, gitu ya. Nah ini kan relay nyala cetak gitu ya, itu artinya saklar pompa berfungsi dan pompanya harusnya nyala gitu. Terus saya loading coba ya. Nah ini saya loading. Saya loading ini, saya berhenti lah ya. Berhenti di 3895. Ini kalau pengen ngeprint kita tekan C sekali, lalu tekan M. M ini ya, menu. Nah, jadi dia ngeprint kalau ada printnya gitu ya. Tapi ini karena nggak ada print, saya hanya teori aja. Terus kode settingnya itu standar lah. Jadi kalau saya tekan ini 1, 2, 3 itu transaksi terakhir ya. Tadi kita transaksi kan 3, 2, 1 tes pulser. Jadi ini nyala nih nanti cetak gitu. Oh, udah nyala deh ini. Nah ini tes pulser 3, 2, 1. Oh maaf. Nah ini tes pulser ya, baru nyala. Nah gitu. Oke. Terus apa yang harus kita tengok ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa? 4, 5, 6 sisa stok ya. Terus 1, 0, 01 stok. Nah, ini misalkan saya buat nih 10.000 gitu ya. Nah 10.000 berarti 10 ton gitu ya. 1001 kalibrasi ya, biarin standar 400. 1014 delay pompa on.
Nah, ini artinya 2 itu 2 detik. Jadi berapa lama pompa pengen nyala setelah kita tekan enter gitu ya. Terus 1015. Jadi ini menu standar banyak yang ada di pasarannya. Harga misalkan saya buat 10.000 nih. Tadi kan harganya tadi kan 9.500 gitu ya. Saya buat 10.000 ya. Terus 1016 delay pompa off. 25 standar program. Ini artinya pada saat kita jualin buka noxel ya. Buka noxel kita jualin, terus belum selesai tapi kita lepas handle atau kita matikan noxel, selama 25 detik tidak Anda buka lagi handle pada transaksi tadi belum selesai ya, itu pompa akan mati gitu. Jadi ini kalau ditambahin atau dikurangin juga akan matinya itu sesuai yang kita edit gitu. Itu delay pompa off ya. 1017 untuk merubah P1 P2. Jadi kita kalau pengen merubah di sini kan 5.000 nih ya. Di sini 10.000, tapi saya teori aja nih. Kalau kita pengen ngubah di P1 atau P2, kita harus tekan 1017 dulu, ya. Nah, ini misalkan saya ubah nih berapa? 10.000 aja ya. Terus saya tekan P1. Nah, jadi di sini 10.000, gitu kan? Di sini juga 10.000. Nah, biarin lah nanti diedit si customer sendiri ya, pemiliknya sendiri. Terus kita 1018 ada apa? Edit nama. Ini edit nama perusahaan gitu ya. Jadi terserah ini mau diedit, nggak lama nih prosesnya ya. Jadi saya lewatin aja edit nama di 1018. 1019 toleransi. Toleransi itu fungsinya apa? Toleransi fungsinya bila mana terjadi loncatan angka sebelum noxel dibuka atau display itu berjalan dulu angkanya sebelum noxel dibuka. Nah, ini solusinya ya. Solusi untuk keadaan darurat ya. Sebenarnya kalau dia di di angka jalan dulu itu misalkan sampai 1.000 rupiah atau sampai 700 rupiah. Kalau toleransi ini diisi sesuai angka yang loncat, otomatis loncatan itu akan hilang. Tapi sebenarnya yang harus dibenerin itu hardware Anda, instalasi Anda. Pasti ada yang bocor gitu ya. Pasti ada yang tidak benar instalasi perpipaannya gitu ya. Terus kita itu penggal ya. Apa fungsi toleransi ya gitu. Terus 10 udah nggak ada. 1019 sudah gitu ya. Ini pun berfungsi tadi untuk AC ya. Sekarang berfungsi untuk DC ya. Saya cabut ini, saya matikan. Ini nggak perlu saya tes karena tadi saya udah tes ya. Jadi fungsinya itu bila mana untuk DC ya, bisa 2 alternatif power supply untuk CPU nya. Bisa misalkan mau power supply-nya itu 1 ya, karena DC kan. Power supply kan udah DC, di power pompanya pun DC. Misalkan nih di sini 12 volt, tapi adaptornya misalkan 20 ampere atau 30 ampere gitu ya. Sini kan udah DC. Kalau CPU pengen nyala hanya dengan menggunakan satu line power supply ya, jumper ini dipindah di kanan ya. Karena jumper ini fungsinya bila mana sini DC ya, bila sini DC, CPU bisa menyala karena ini DC gitu kan. Sedangkan CPU aja support voltase sampai 36 volt gitu ya. Jadi mau voltasenya sini 24 volt atau 12 volt, tetap kalau jumper ini dipindah ke kanan, CPU akan nyala dan tidak akan bermasalah gitu ya. Tapi kalau memang customernya pengen supaya CPU-nya lebih awet, biarpun DC, itu buat mandiri power supply CPU maupun pompa gitu ya. Kalau dibuat mandiri sendiri-sendiri itu condongnya akan lebih awet. Kenapa? Karena biasanya pompa DC itu ampernya besar ya. Pompa sini tuh ampernya besar biasanya. Kalau CPU mengambil power supply dari power pompa, otomatis bila pompa nyala terus voltasenya drop, otomatis di CPU juga drop. Itu poin masalahnya bila CPU DC menggunakan satu power supply yang sama
resikonya itu. Tapi misal contoh begini, sini DC ya, sini DC misalkan 12 volt 30 ampere, switching gitu ya. Terus sini dia pakein power trafo, jumper ini tetap di kiri, itu kecondongan akan lebih awet CPU gitu, karena bila mana CPU dikasih power supply trafo itu dia akan lebih stabil dan lebih awet gitu ya, pengertiannya begitu. Atau bisa ini pakai pompa DC, ini power pompa DC, jumper tetap di kiri, dia menggunakan adapter untuk menyalakan CPU pakai lewat soket DC 12 volt sampai 30 volt ini ya, ditulis ya. Anda bisa menggunakan voltase dari bekas adaptor laptop, karena bekas adaptor laptop itu condong lebih bagus kualitasnya, lebih kompleks komponennya, lebih stabil voltasenya gitu ya. Terus ini pompa DC gitu ya. Saya rasa cukup ya edukasinya, sedikit edukasi. Jadi ini customer booking 2 ya, ini CPU nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.